Coba deh, kalau Anda dengar kata hipnosis, apa sih yang langsung kepikiran? Mungkin gambarannya seorang penghibur panggung ya, dengan jam saku yang diayun-ayun bikin penonton jadi niruin suara ayam. Nah, gambaran itu emang kuat banget. Tapi, gimana kalau saya bilang cerita yang sebenarnya itu jauh lebih klinis dan punya akar yang kuat banget di dunia medis? Nah, ini dia pertanyaan utamanya yang bakal kita bedah bareng-bareng. Di satu sisi ada citra populer yang kesannya misterius dan buat hiburan semata. Tapi di sisi lain ada klaim kalau hipnosis ini alat terapi yang serius. Jadi yang mana nih yang bener nih? Sekedar trik atau beneran buat pengobatan? Oke, siap-siap ya, karena jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Kita bakal singkirin dulu semua mitos dan lihat langsung ke buktinya, bukti yang udah didokumentasiin sama badan-badan medis paling terkemuka di dunia selama lebih dari 100 tahun. Yuk, kita mulai dari sejarahnya dulu. Jauh sebelum jadi tontonan di TV, hipnosis ini ternyata udah menarik perhatian serius dari para profesional medis yang pengen banget ngerti potensinya. Coba deh perhatiin lini masa ini. Ini bukan hal baru loh. Dari tahun 1892 aja, Asosiasi Medis Inggris udah bilang kalau keadaan hipnotis itu beneran ada. Terus, di tahun 1955, mereka maju selangkah lagi, mendukung hipnosis sebagai pengobatan. Dan gak lama setelah itu, di tahun 1958, giliran Asosiasi Medis Amerika yang ikut mengakuinya secara resmi. Nah, yang menarik banget dari sini adalah kutipan langsungnya. Ini bukan sekedar pengakuan yang, ya udah oke. Laporan dari BMA tahun 1955 itu secara spesifik bilang kalau hipnosis bisa menghilangkan gejala dan mengubah kebiasaan berpikir serta perilaku yang nggak sehat. Wah, ini pernyataan yang kuat banget kan? Datangnya dari badan medis. Dan ini benar-benar nunjukin seberapa serius AMA menanggapinya. Mereka nggak cuma bilang, oh ini valid, tapi mereka sampai merekomendasikan pelatihan yang intensif, 144 jam buat para dokter. Ini artinya mereka paham banget kalau hipnosis adalah alat yang kuat dan butuh keahlian khusus buat menggunakannya dengan benar. Oke, pengakuan historis tadi itu penting banget, tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Di zaman sekarang, fokusnya udah bergeser, bukan lagi soal apakah hipnosis itu berhasil, tapi lebih ke bagaimana hipnosis harusnya dipakai secara aman dan etis. Yuk, kita lihat aturannya. Biar kita paham aturan modernnya, kita perlu kenal dulu nih sama pemain utamanya. Asosiasi Psikiatri Amerika atau APA, ini adalah badan yang menetapkan standar buat praktik kesehatan mental di Amerika Serikat. Jadi otoritas mereka di bidang ini penting banget. Nah, di tahun 2015, APA ini ngambil langkah penting. Mereka ngeluarin panduan yang jelas banget. Tujuannya untuk membedakan mana hipnosis yang buat hiburan dan mana hipnoterapi sebagai prosedur klinis yang terstruktur dan aman. Jadi, ini dia aturannya, dirangkum dalam 4 poin utama. Pertama, yang boleh melakukan harus profesional berlisensi, jadi nggak bisa sembarang orang. Kedua, hipnosis harus jadi bagian dari rencana perawatan yang utuh setelah ada evaluasi lengkap. Ketiga, tekniknya harus terbukti secara ilmiah dan terstruktur. Dan yang terakhir, praktisinya wajib ikut pelatihan formal yang diawasi. Jelas banget kan? Oke, kita udah tahu kalau hipnosis ini diakui dan diatur. Pertanyaan logis berikutnya adalah, sebetulnya dalam praktik klinis, hipnosis ini dipakai buat apa aja sih? Asosiasi Psikologi Amerika misalnya punya daftar kegunaan yang luas banget. Kita bicara soal manajemen nyeri kronis, ngatasin cemas dan fobia, bantu gangguan mood, bahkan mengubah kebiasaan yang susah banget diilangin kayak merokok. Daftar ini nunjukin betapa serbagunanya alat ini kalau dipegang sama orang yang tepat. Dan ternyata kesepakatan ini sifatnya internasional loh. Di seberang Atlantik, masyarakat psikologi Inggris juga nyantumin daftar yang mirip. Bahkan nambahin kondisi kayak insomnia, migrain, IBS, sampai masalah kulit yang berhubungan sama stres. Ini nunjukin adanya kesepakatan luas di antara para ahli di seluruh dunia. Dan biar makin jelas kalau ini adalah pandangan modern, coba lihat kutipan dari laporan Masyarakat Psikologi Inggris tahun 2001 ini. Mereka dengan tegas nyebut hipnosis sebagai subjek yang valid untuk studi ilmiah dan media terapeutik yang terbukti. Pernyataan ini benar-benar menutup pintu buat keraguan apapun tentang legitimasinya di abad ke-21. Oke, sekarang yuk kita tarik benang merahnya. Kita udah lihat sejarah pengakuannya, kita juga udah lihat kerangka kerja modern buat prakteknya. Sekarang, mari kita gabungkan kedua bagian ini jadi satu gambaran utuh. Slide ini ngerangkum semuanya dengan sempurna.
Di satu sisi kita punya bukti selama 100 tahun dari badan-badan medis yang bilang kalau hipnosis itu efektif. Di sisi lain, karena kekuatannya itu, hipnosis menuntut buat dipakai secara bertanggung jawab oleh profesional terlatih dengan standar yang ketat. Keduanya ini benar dan nggak bisa dipisahkan. Jadi, ini dia kesimpulan utamanya. Lupakan gambaran panggung tadi. Hipnosis klinis adalah alat medis yang serius, yang didukung penelitian dan diatur oleh panduan profesional. Ini adalah prosedur, bukan pertunjukan. Ini membawa kita ke pertanyaan penutup yang menarik. Dengan pemahaman yang makin dalam tentang cara kerjanya dan aturan yang jelas soal penggunaannya, kira-kira gimana ya peran hipnosis ini akan terus berkembang di dunia kedokteran dan kesehatan mental di masa depan? Sesuatu yang patut kita pikirkan bersama.